Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan kode Project PPM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Ridho. Perkenalkan nama saya Nana Drata ya. Dan kenalkan nama saya Krisna Arisata Nugraha. Baik, yang pertama adalah melakukan import pustaka. Pada bagian ini memuat berbagai pustaka yang akan mendukung langkah-langkah analisis data. Pada import Panda SPD, Panda sendiri digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam format tabel. Pada import zip file dan import OS untuk interaksi dengan sistem file dan operasi arsip. Pada from sklearn, mulai dari sklearn model selection hingga sklearn matrix, menyediakan fungsi untuk membagi data, mengaplikasikan algoritma machine learning, dan mengukur performa model. Selanjutnya pada from Kaggle, yang dimana Kaggle API itu sendiri untuk mengakses dan mendownload dataset dari Kaggle. Pada from Google Colab, yang dimana mengizinkan upload file ketika bekerja di lingkungan Google Colab sendiri. Selanjutnya yaitu from sklearn processing, import label encoder, one hot encoder, dan standar scaler. Yang dimana untuk transformasi data sebelum melakukan pelatihan model. Yang terakhir yaitu from sklearn input, import simple inputer. Yang dimana simple inputer sendiri untuk mengisi data yang hilang dengan strategi tertentu seperti menggunakan rata-rata kolom. Selanjutnya yang kedua adalah membaca dataset langsung dari Kaggle dan processing data. Yang pertama, perintah pip install Kaggle. Pada langkah awal ini mengupload file Kaggle JSON pada Colab. Setelah itu lakukan perintah pip install Kaggle, yang dimana pip ini manajer paket untuk Python. Outputnya menunjukkan bahwa Kaggle sudah terinstall bersama dengan dependensinya. Selanjutnya untuk perintah upload sama dengan files upload, yaitu melakukan pengunggahan kredensial Kaggle. Fungsi files upload sendiri dari library Google Colab untuk mengunggah file dari komputer lokal pengguna. Biasanya digunakan untuk mengunggah file Kaggle JSON yang berisi kredensial API Kaggle. Ketika file telah diunggah, sebuah perulangan for mencetak nama file dan ukuran file dalam byte, yang dimana digunakan untuk mengonfirmasi bahwa file telah diunggah dengan benar. Selanjutnya, perintah mkdir hingga chmod 600, yang dimana menyiapkan file konfigurasi Kaggle. Pada perintah mkdir ini merupakan pembuatan direktori Kaggle pada home direktori pengguna. Pada perintah mv Kaggle ini memindahkan file Kaggle JSON yang diunggah ke direktori Kaggle, dan pada perintah chmod 600 ini mengubah izin file Kaggle JSON sehingga hanya pengguna atau owner yang dapat membaca dan menulis file tersebut, yang dimana langkah ini merupakan langkah keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya itu melakukan autentikasi dan mendownload dataset dari Kaggle. Pada proses ini menggunakan Kaggle API untuk autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dataset secara langsung dari Kaggle ke dalam lingkungan tempat kode dijalankan, lalu melakukan unduh dataset, yang dimana kode ini mengunduh dataset. Contohnya yaitu diabetes prediction dari akun pengguna yang bernama Mr. Simple 07 di Kaggle Pad tersebut, yang menunjukkan bahwa dataset akan diunduh ke direktori kerja dan unzip sama dengan true, menginstruksikan bahwa file yang diunduh harus di-unzip. Selanjutnya melangkah nama file atau membaca file CSV-nya. Yang dimana di sini menggunakan Pandas, sebuah library di Python untuk pengolahan data untuk membaca file, contohnya diabetes prediction CSV, ke dalam data frame yang disimpan dalam variabel data. Yaitu pada langkah yang terakhir ada processing data, yang dimana
melakukan dua hal, yaitu konversi kolom dan juga manajemen missing value. Pada label encoding konversi kolom, kategorikal menjadi bentuk numerik dengan label encoder, kurung buka kurung tutup, dari scikit-learn. Hal ini dilakukan karena banyak algoritma machine learning membutuhkan input numerik. Setiap kolom kategorikal diubah menjadi format numerik dengan fit_transform. Dan yang terakhir adalah mengatasi missing value yang menggunakan simple imputer dengan strategi main untuk mengisi nilai-nilai yang hilang pada kolom numerik dengan rata-rata kolom tersebut. Hal ini dilakukan agar model machine learning dapat memproses data tanpa error yang disebabkan oleh missing value. Dan di dalam kode yang ke B ini sudah disertakan data CSV apa saja yang diinput, contohnya seperti diabetes prediction CSV. Jadi yang dimasukkan adalah dari CSV tersebut dan read sesuai nama CSV-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya membagi data menjadi data fitur X dan target Y. Langkah ini memisahkan kolom dalam data frame menjadi dua grup, yaitu satu variabel independen X dan satu lagi variabel dependen atau target Y yang akan diprediksi oleh model. Di dalam kode ini juga saya sertakan data CSV saja yang akan di-read agar tahu kolom apa yang menjadi target sesuai dengan CSV yang dipilih. Di sini saya menggunakan diabetes prediction CSV, maka yang saya pilih ini di kolomnya adalah diagnosis. Membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data uji. Di dalam data dipecah menjadi set pelatihan dan pengujian menggunakan fungsi train split test split. Ini memungkinkan kita untuk melatih model pada sebagian data dan kemudian mengujinya pada data yang belum dilihat model untuk menilai seberapa baik model itu memprediksi. Selanjutnya, Menghitung klasifikasi menggunakan metode KNN dan metode naive Bayes. Di sini kami menganalisis dan melatih dua model klasifikasi, yaitu KNN dan naive Bayes. KNN memprediksi berdasarkan kedekatan dengan tetangga terdekat dari data, sedangkan naive Bayes menggunakan probabilitas dan statistik untuk membuat prediksi. Selanjutnya, melakukan uji performansi. Di sini kami membuat prediksi pada set pengujian. Kita mengukur kinerja model menggunakan classification report yang memberikan detail tentang presisi, recall, dan F1 score. Akurasi score digunakan untuk menghitung akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar dari total sampel yang ada. sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.